di sini saya akan menjelaskan mengenai geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politea. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan thea artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Table of content. Yang pertama ada latar belakang wawasan Nusantara, yang kedua ada kedudukan wawasan Nusantara, yang ketiga fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, yang keempat bentuk wawasan Nusantara, yang kelima pemikir geopolitik, dan yang terakhir wadah wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama, falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara. Kemudian yang kedua, sebagai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Kemudian yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kemudian yang keempat, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu ada dua. Yang pertama, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Kemudian bentuk wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Kemudian wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Pemikir geopolitik. Anda Sri Walter Relix. Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia.
Kemudian ada Friedrich Ratzel dengan teori ruang. Ia menyatakan bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Kemudian ada Karl Haushofer dengan teori Pan-Rhein berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam 4 kawasan benua dan dipimpin oleh negara unggul. Isi teori pan-regional adalah Lebensraum, ruang hidup yang cukup, dan autarki, swasembada. Dunia dibagi 4 region, yaitu Pan-Amerika, Pan-Asia Timur, Pan-Rusia India, dan Pan-Eropa Afrika. Wadah wawasan Nusantara, yaitu ada batas ruang lingkup yang meliputi Nusantara dan manunggal utuh menyeluruh. Kemudian ada tata susunan pokok yang meliputi bentuk dan kedaulatan bab 1 pasal 1. Kemudian ada sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada tata susunan pelengkap yang meliputi aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, dan kesadaran bernegara, dan juga ada pers. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Nantikan video selanjutnya.